Anak-anak, pagi ini Ibu akan membacakan sebuah cerita yang sangat menarik. Ketika Ibu berbicara nanti atau bercerita nanti, kalian diharapkan bisa mendengarkan dengan baik. Setuju ya? Setuju. Ada aturan yang harus kalian perhatikan. Nanti ketika Ibu bertanya pada pertengahan cerita atau di awal cerita, siapa yang Ibu tunjuk dan siapa yang Ibu panggil namanya, dia akan menjawab. Tetapi sebelum ditunjuk, kalian tidak boleh menjawab. Jadi tidak ada anak yang berebutan untuk berbicara. Dan itu adalah sopan santun ketika kita menjawab. Baiklah, Ibu akan menunjukkan sesuatu gambar. Apakah kalian tahu ya gambar yang Ibu Ayu akan tunjukkan? Wah, gambar apa ini anak-anak? Adi, silakan berdiri dulu. Di pantai. Ya, ini ada di pantai, bagus sekali. Silakan duduk. Coba Pratama berdiri sekarang. Tahu gambar apa ini Pratama? Gambar apa namanya? Papan selancar. Ini papan selancar ya. Kira-kira siapa sajakah yang bisa menggunakan papan selancar ini? Apakah bisa digunakan hanya oleh orang dewasa ataukah anak-anak? Coba angkat tangan dulu. Ganda, silahkan berdiri. Kira-kira siapa saja yang bisa menggunakan papan selancar ini? Anak-anak. Anak-anak juga bisa? Mari kita lihat apakah benar. Silahkan duduk, terima kasih banyak. Sri, coba berdiri. Sri pernah melihat anak bermain selancar? Tidak pernah, tapi Sri bisa jawab kira-kira siapa ya yang bisa menggunakan papan selancar ini? Orang dewasa. Oke, kita simpan jawaban kalian. Ibu akan menunjukkan gambar yang lainnya lagi. Siapa ya yang bisa menggunakan papan selancar ini? Wah, siapa ini? Anak, rupanya bisa. Sepertinya ini seusia dengan kalian ya. Coba lihat. Membawa papan selancar. Tapi apakah dia hanya membawa saja? Ataukah bermain? Kita lihat gambar yang lainnya. Ternyata memang ada anak kecil yang sedang bermain selancar di tengah ombak yang besar. Siapa yang ingin menjadi seperti ini? Anak perempuan tidak ada yang berani. Oke, turunkan tangan kalian. Anak perempuan juga harus berani seperti ini ya. Baik, ini gambar yang satunya lagi. Kira-kira ini gambar apa ya? Wah, sukses dia bermain selancar. Karena apa? Karena anak ini ulet, anak ini berani. Coba kalau yang tadi, anak perempuan semuanya takut begini. Apakah bisa bermain seperti ini? Tidak bisa. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menunjukkan buku yang akan Ibu bacakan. Coba lihat wajah anak kecil ini. Ini coba tunjukkan wajah kalian seperti ini. Ivan, coba lihat wajahnya Ivan. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Kira-kira kenapa ya si anak kecil ini wajahnya seperti ini? Chandra, silahkan berdiri. Ketakutan. Ada yang menjawab lain? Terima kasih. Silahkan duduk. Ya, Amanda, silahkan berdiri. Ketakutan sama ombak. Oh, ketakutan dengan ombak katanya. Mari kita lihat ya, apakah benar tebakan kalian? Judulnya adalah Kata Bangga. Dan penulis cerita ini bernama Ayu Sugati. Dan ilustrator buku ini bernama Diani Afsari. Semuanya pintar membaca. Ibu akan membacakan ceritanya ya sekarang ya. Raka Bangga. Raka sangat kagum pada Anom, kakaknya. Coba perhatikan tanda ini. Ada yang tahu tanda baca ini apa namanya? Tanda apa ini, Ari? Tanda koma. Ketika kita melihat tanda koma, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu?
Ya, Berhenti sebentar. bagus sekali. Mari kita lanjutkan. Apa yang Anom lakukan, Raka pasti mengikutinya. Tanda apa di sini? Di akhir kalimat. Tanda apa namanya ini? Tanda titik. Kalau kita menemukan tanda titik, maka kalimat itu kita baca bagaimana? Berhenti. Coba perhatikan ya, Ibu akan membacakan kalimat yang di bawahnya. Apa yang Anom lakukan, Raka pasti mengikuti. Titik. Wah, coba lihat ini. Anom jago bersepatu roda, Raka pun ingin bisa. Coba lihat sepatu rodanya. Hiap. Anom mahir bersilat, Raka pun ingin bisa. Ciap. Anom penari yang hebat, Raka pun ingin bisa. Ya, coba kita baca sama-sama. Jeng. Ya, pintar sekali. Hari ini Raka mengikuti Anom berselancar. Dalam perjalanan ke pantai, mereka harus melewati jembatan bambu. Siapa di antara kalian yang pernah melihat jembatan bambu? Semuanya? Semuanya? Oh, sebagian besar pernah melihat jembatan bambu ya. Oke, terima kasih banyak. Siapa di antara kalian yang pernah berjalan di atas jembatan bambu? Agus pernah? Pernah. Nah, kalau pernah coba datang ke depan dulu. Sini. Coba Agus peragakan bagaimana caranya Agus ketika berjalan di jembatan bambu. Oh ya, biasanya kalau kita berjalan di jembatan bambu itu di bawahnya itu ada apa, Nak? Ya, enggak. Ada jurang. Ada jurang. Aduh, seram banget. Seram sekali ada jurang. Berarti kita harus bagaimana? Berhati-hati. Coba Agus, sekarang Agus coba peragakan ketika Agus berjalan di atas jembatan bambu. Coba berjalan dari sana. Hati-hati, Nak. Oh, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Agus. Yeay. Mari kita lanjutkan ceritanya ya, Nak. Wah, ternyata apa yang dilakukan Agus tadi hampir sama dengan yang dilakukan Raka ya. Saat menyeberangi jembatan bambu, Raka harus menjaga keseimbangannya. Kenapa Raka harus menjaga keseimbangannya? Biar tidak jatuh. Oh, supaya tidak jatuh. Iya. Terima kasih, jawabannya benar sekali. Sepertinya Raka takut untuk berselancar. Tetapi dia ingin bisa berselancar seperti Anom. Bagaimana ini? Anom menyemangati Raka agar tidak takut. Sekarang kalian tutup mata kalian sejenak saja. Pikirkan, kira-kira apa yang dikatakan oleh Anom untuk menyemangati Raka? Ya, cukup. Ya, Caca. Ayo Raka, kamu tidak boleh. Abi, silakan berdiri. Ayo Raka, kamu tidak boleh takut. Raka, pasti kamu bisa. Raka, pasti kamu bisa. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Chandra. Kita buka ya halaman berikutnya ya. Anom mulai berselancar, tetapi Raka masih merasa takut. Coba lihat wajahnya Raka. Dia takut dengan apa ya kira-kira? Dengan ombak. Wajahnya kalau takut memang seperti itu ya. Nah, itu takut. Dia menunjukkan wajah takut. Apakah Raka akan terus takut atau tidak? Mari kita lihat pada halaman. Kasihan sekali. Akhirnya Raka memberanikan diri. Tapi terus jatuh. Dan jatuh lagi. Kasihan sekali sampai ada udang di atas kepala.
Dan terjatuh lagi. Tapi usahanya itu apakah sia-sia atau tidak? Mari kita lihat pada halaman berikutnya, ya. Anom menyemangati Raka lagi. Raka menjadi berani untuk mencoba lagi. Coba lihat wajahnya sekarang sudah mulai berani. Tidak lagi berkerut kan keningnya? Tidak berkerut lagi ya. Gambar apa ini anak-anak? Monster ombak. Wah, ombak ganas. Raka tidak mau menyerah. Dia terus berusaha. Dia harus bisa. Coba lihat. Raka tidak pernah menyerah ternyata dengan ombak ganas ini. Raka terus mencoba dengan berbagai gaya. Coba perhatikan gaya-gaya yang digunakan oleh Raka. Ini gaya apa? Bermain sepatu roda. Apa yang dikatakan dia? Hiat, hiat. Kemudian gaya yang kedua. Oke, Komang berdiri sekarang. Apa? Silat. Benar anak-anak? Pada saat belajar. Benar. Dan gerakan yang berikutnya. Silahkan Riko. Menari. Benar sekali ya. Kira-kira kenapa dia harus belajar semua itu ketika dia harus bermain selancar? Seimbang. Bagus sekali. Supaya seimbang. Raka menjaga keseimbangan. Raka pasti bisa. Coba semuanya ya. Semuanya membaca kalimat ini. Raka menjaga keseimbangan. Hebat sekali. Oke, berikutnya. Coba lihat. Dia mengikuti arah gelombang, arah ombak sampai di sini. Wuhuu, lebih seru dari meniti bambu katanya. Asik sekali ya. Ternyata dia sekarang sudah mulai berani. Coba lihat Raka. Wuhuu, kita baca sama-sama. Wuhuu, lebih seru dari meniti bambu. Akhirnya Raka berhasil. Nah anak-anak, demikianlah cerita tentang Raka Bangga. Bagaimana ceritanya, menarik bukan? Menarik sekali. Sekarang ibu ingin ya satu anak ke depan seolah-olah menjadi si Raka. Riko mau jadi Raka? Ini adalah tokoh Raka. Ya, kalian bisa bertanya dengan pertanyaan siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan apa saja. Ibu beri waktu kalian 1 menit untuk memikirkan pertanyaan. Sekarang tutup mata dulu. Tutup mata 1 menit, nak. Tutup mata 1 menit dulu. Pikirkan dulu pertanyaan yang ingin kalian berikan kepada Raka. Ya, buka mata kalian. Sekarang ibu berikan waktu 1 menit lagi untuk mendiskusikan. Kira-kira pertanyaan apa yang akan kalian berikan kepada Raka? Alia, mau buat apa kamu pertanyaan untuk si Raka? Siapa nama kakak Raka? Kalau kamu pertanyaannya apa? Bagaimana Raka bisa menaiki papan selancar? Siapa nama kakak Raka? Kalau kamu apa? Gimana Raka bermain papan selancar? Siapa nama kakak Raka? Sudah cukup? Sudah, oke. Sekarang semuanya menghadap ke ibu guru. Kalau sudah selesai, ibu berikan kesempatan sekarang kepada tokoh Raka untuk duduk di kursi ibu untuk diinterview. Di mana Raka bermain papan selancar? Di pantai. Mengapa Raka jatuh? Karena dia berhati-hati. Pertanyaan yang ketiga. Ya, Ayu silahkan berdiri. Mengapa Raka bisa menaiki selancar? Ingin berlatih. Kenapa kamu takut? Karena domba. Sudah cukup anak-anak. Raka, terima kasih sudah mau diinterview ya. Yuk tepuk tangan yang meriah dong kepada Raka. Baiklah anak-anak. Demikianlah cerita tentang Raka Bangga. Ibu berjanji akan membacakan cerita kembali pada lain waktu. Sekarang silakan kalian kembali ke meja kalian masing-masing, mulai dari siswa yang mau menunjukkan sikap duduk yang baik.
Ibu minta yang kembali ke meja adalah barisan paling belakang yang di sana. Silahkan berdiri, silahkan menuju ke meja kalian.